Halo netizen budiman, selamat datang di kanal Cherry ID dan gua Al. Dan pada video kali ini cukup beda ya, karena kalian bisa lihat gua facecam dan itu sangat jarang. Kenapa? Karena pada video kali ini gua mau ngajak kalian buat lihat apa aja yang ada di atas meja gua. Jadi semacam video setup tour gitu. Kenapa gue bikin video ini? Karena beberapa waktu lalu gue ngeliat banyak banget nih YouTuber yang bikin video setup versi mereka yang ngebikin gue jadi kayak gue pengen lah nunjukin setup gue. Nah kayak gitu. Jadi mari aja kita lihat setup gue. Tapi sebelumnya gue mau ajak kalian dulu buat subscribe channel ini buat yang belum, dan aktifin juga tombol notifikasinya agar nggak ketinggalan kalau misalnya gue bikin video-video kayak gini lagi. Jadi pastiin buat subscribe. Dan ya mari kita bahas setupnya setelah intro yang satu ini. Oke, sebelum masuk ke setup gua, kayaknya gua bakal ubah dulu posisi lightingnya, karena ntar kalau misalnya gua tunjukin di setup gua jadi kurang mantep. Jadi kita cut dulu buat pindahin si lightingnya. Ya, jadi ada sedikit perubahan warna setup. Gua baru ingat gua punya satu lagi lampu RGB, jadi gua pasangnya di situ. Gua usah dikasih unjuk ya. Dan langsung aja kita lihat apa aja yang ada di atas setup gua. Jadi yang pertama gue mau bahas adalah keyboardnya dulu. Itu adalah Lexus Daxa N84. Seharusnya reviewnya udah ada. Kalian bisa cek aja di card di atas. Kalau misalnya udah tayang, kalau belum berarti ada yang salah dengan gua. Harusnya video Daxa dulu naik baru si setup ini. Dan buat keyboardnya sendiri, menurut gua ini keyboard udah enak banget. Good job Lexus sudah bikin keyboard ini. Tapi sayangnya adalah ini bukan keyboard gua, jadi gua harus balikin ke teman gua yang minjemin. Jadi agak menyayangkan saja. Anda saja diriku punya Daxa M84 mungkin akan membuat hariku jadi lebih berwarna. Kita lanjut lagi buat mouse-nya. Gue pakai dari WAS 918. Ini mouse wireless 400.000. Gue ada reviewnya. Kalian bisa nonton. Sebenarnya ini nggak gue pakai buat sehari-hari sih. Gue pakai ini biar ya matching aja gitu sama si Daxa-nya. Dan buat mousepadnya gue ada dari Lexus lagi, yaitu Lexus Daxa Retro namanya. Kenapa gue pakai mousepad ini? Karena desain mousepadnya cakep cuy. Wow gitu, futuristik sekali. Dan buat headsetnya ini gue susah ya, maaf. Dan buat headsetnya gue ada headset dari Lexus lagi. Waktu itu Lexus ada campaign di awal-awal pandemi kayak gamers di rumah aja, tagline-nya kalau nggak salah itu. Dan gue ikutan, gue dapet juara 2 dan akhirnya gue dapet headset ini. Headsetnya sih mungkin udah jalan 2 tahun kali ya. Ini headset enak banget sumpah. Ini kalau dilihat di marketplace harga 300 ribuan, tapi ini awet banget cuy. Gue masih suka pakai. Gue masih pakai malah. Cuman yang bikin bete adalah headset ini pakai bahan kulit, otomatis kulit dari headset ini. Dan juga sebenarnya cupnya tuh sebenarnya nggak ini hitam juga, tapi gue ganti karena brodolnya tuh udah terlalu parah gitu. Gue udah nggak bisa tolerir. Dan ya sorry juga ya guys kalau misalnya gue ngomong agak-agak ngelantur, agak nggak jelas gitu. First time juga nih gue ngomong di depan kamera, ternyata capek ya ngomong depan kamera gitu. Mungkin kalian ada yang suka gue ngomong kayak gini depan kamera, kalian bisa komen aja. Itu bisa gue pertimbangkan sih. Tapi buat sejauh ini gue ngerasa capek lah ngomong depan kamera. Ya pokoknya headset ini dapat dari Lexus. Thank you Lexus sudah ngasih ke gua. Reviewnya juga udah ada. Tapi gua gak terlalu nyarankan sih itu, soalnya videonya juga gak terlalu bagus. Tapi gak apa-apa lah. Dan headset stand-nya dari Lexus juga, tapi ini gua tutupin stiker ya. Ini dari Lexus juga, seharusnya ini udah gak dijual lagi. Tapi kalau kalian penasaran, namanya adalah Lexus Headset Stand J2. Banci itu buat mouse nih, ini buat headset stand J2 seharusnya, tapi Lexus gak jual lagi karena dia udah ada headset stand yang lebih bagus gitu kan, yang ada RGB-nya muter, wah gitu. Gue pengen sih beli, cuman ya menurut gue nggak terlalu worth it lah, gue udah punya itu. Dan mungkin kita agak geser ke sini dulu ya, kampir. Ini lightingnya sorry, biar dapat cahayanya. Ini gua ada webcam murah juga dari MT, kalian bisa lihat. MT namanya MT WB500 ya, bukan 800. Ini gue udah ada review juga. Ini webcam keren banget asli. Dia 200.000 tapi udah full HD. Apa kabar webcam 500.000 tapi cuma 720p gitu. Ini webcam asik banget. Ini waktu itu pas gue masih sekolah kepake banget buat zoom tugas-tugas gitu. Ya zoom sama guru. Ini kepake banget, sumpah keren banget nih. Gue udah ada reviewnya, kalian bisa lihat kartnya di atas kalau ada. Dan kita agak geser ke bawah sedikit ya. Ini monitor yang gue pakai adalah dari LG. Namanya 20 MP apa gitu, gue lupa. Mungkin kalau ada namanya gue bisa taruh di sini mungkin.
Ini monitor ukuran 20 inch, dia udah IPS. Itu sebenarnya cukup buat gua sebenarnya ada niatan buat ganti monitor. Cuman sekarang tuh harga monitor parah banget, apalagi monitor 24 inch, 27 inch itu harganya meledak banget parah. Dan ya tabungan gua juga belum cukup gitu buat beli monitor saat ini. Jadi gua pakai 20 inch ini ya udahlah buat sementara nggak apa-apa. Tapi dari segi warna sih menurut gue ini LG bagus sih, meskipun dia 20 inch nih udah kerasa kecil, bahkan udah kayak mulai jomplang gitu sama monitor laptop gue yang ukurannya udah mirip-mirip. Gue udah ngerasanya mirip, tapi dia udah Full HD dengan ukuran di 15 inch-nya. Ini belum nyentuh FHD sayangnya, tapi buat warna ini oke lah. Dan ya gue beli monitor ini waktu itu ke temen gue juga bekas. Gue dapat waktu itu di harga 400.000, tapi nggak dapet kakinya. Jadi buat inisiasinya adalah gue beli stand ini harga 300.000 kalau nggak salah ya, namanya NB apa gitu, gue lupa. Mungkin ntar gue bisa taruh aja di deskripsi buat link pembeliannya kalau kalian tertarik. Ini asik sih soalnya dia bisa digini-giniin, terus juga kalau lu mau yang lebih ekstrim tuh bisa diputerin monitornya. Jadi kadang-kadang tuh kalau gue waktu itu kan gue aduh sorry ya, webcamnya agak melayang guys. Ini kalau misalnya gue lagi ngerjain apa sih namanya waktu itu, jurnal ya? Jurnal. Iya, jadi tuh gue dulu di sekolah ada namanya tugas jurnal gitu. Nah, gue bisa ngebikin monitor gue jadi gini gitu, asik gitu. Jadi gue bikin, gak usah nge-slide itu udah jadi satu kertas, itu asik banget menurut gue. Ya salah satu keunggulan pakai stand lah, stand eksternal gitu ya. Dan juga dengan ada stand ini ngebikin posisi monitor jadi pas ke kepala gua, karena kalau gua nggak pakai stand ini mungkin agak terlalu ke bawah, jadi kepala gua juga agak nunduk gitu. Gua ngerasa kurang lah. Lalu apa lagi? Kursi. Nah ini pasti kalian juga bertanya-tanya, ini kursi apa? Ini kursi apa? Alcor nanya pink. Jadi gua beli kursi ini ke teman gua lagi. Waktu itu gua beli di harga berapa ya? Gua lupa. Pokoknya kata dia sih harga aslinya, harga barunya itu di 1 jutaan. Dan sebenarnya ini juga bukan kursi gaming banget gitu ya, ini cuma kursi yang di custom sama orang, nggak berbrand, nggak ada brandnya. Cuman kenapa gua ambil ini, karena warnanya pink. Itu fun fact, gua suka warna pink. Dan kalau kalian lihat di bawah sini, ini ada mouse yang sebenarnya saya pakai buat sehari-hari. Jadi yang di atas meja ini sebenarnya fake, gua nggak pakai. Nih keyboard punya orang, nih mouse gue baru ngambil. Sebenarnya gue pakai ini. Sama satu lagi gue ikutin. Ini. Nih sebenarnya gue pakai 2 gear ini. Nih 2 barang ini dari brand Dariu. Ini EK861, ini EM901 pink. Sebenarnya ini keyboardnya nggak warna pink, aslinya nggak warna pink. Gue beli keycap lagi warna pink biar selaras sama mouse-nya. Jadi sebenarnya seperti inilah gear utama saya. Ini bohong. Ya kalau kalian tertarik sama keycap pudingnya, ntar gue taruh linknya. Atau kalian tertarik juga sama keyboard dan mouse-nya, linknya gue taruh semua di bawah. Ini lampu gue beli di Tokped waktu itu, kayak ih lucu banget nih lampu, gue beli gitu aja sebenarnya, nggak ada maksud apa-apa. Ini bentuknya lucu sih, kayak telur gitu. Dan juga dia sebenarnya bisa RGB gitu. Cuman gue yakin pasti di kamera kurang bagus karena dia RGB flicker. Setahu gue dia flicker, makanya gue ubah jadi warna terterangnya dia itu di putih. Kok nggak mau berubah sih, dia cara mencetak gini loh. Dia mati. Nah itu dia warna terterangnya ya. Jadi gue ubah itu biar nggak flicker. Buat kalian yang penasaran nih, lighting di belakang sini, ini gue pakai LED strip murah aja, yang 100 ribuan gitu. Yang penting dia juga ada remote-nya sih. Remote-nya nggak ada. Ya pokoknya dia bisa pakai remote gitu. Dan juga yang satu lagi tuh gue pakai lampu dari Bardi. Sebenarnya lampu utama ini juga pakai Bardi. Cuman di sini gue pakai Bardi, gue ubah warnanya jadi ungu kebiru-biruan gitu. Dan ya ambiennya gue suka gitu. Dan mungkin ntar gue bakal coba kombinasiin beberapa warna lagi biar jadi lebih menarik aja gitu setup gue, nggak gitu-gitu doang. Lalu mic nih. Ini kalau kalian nontonin video gue menggunakan mic inilah, mic yang gue pakai buat VO. Karena gue konten gue biasanya nggak facecam kayak gini ya. Makanya kalau kalian mikir kayak, ini orang apaan sih ngomongnya nggak jelas, nggak beraturan gitu, ngelantur. Ya ini udah ngelantur lagi tadi. Ya sebenarnya gue tuh baru banget nih ngomong depan kamera, terus ngomong depan kamera capek gitu. Jadi ya gue harap sih kalian tetap tolerir lah.
ternyata tidak mudah ya menggunakan kamera. Oh ya, balik lagi, ini mic namanya Tavware BM800. Ini mic gue beli, kayaknya gue dari zaman gue sekolah SMP tuh udah gue beli gitu. Tapi ini mic masih oke, masih bisa lah gue ajak buat rekaman. Gue ada pakai ini nih, namanya Tavware Phantom Power 48 volt. Dia buat ngasih power ke si mic-nya biar suaranya jadi lebih jernih. Dan buat soundcardnya gue pakai Tavware juga, namanya Tavware V8. Ini harganya murah juga. Kenapa gue ambil? Karena kayak keren aja gitu, banyak knop-knopnya. Sebenarnya sih gue nggak terlalu pakai juga, ini nyampe berdebu juga gitu. Paling gue cuma di bagian sini doang nih, buat volumenya doang, sama paling di mic. Sisanya ya gue nggak tahu lah buat apa itu. Jadi konsepnya adalah ini mic-nya, ini powernya, dan ini soundcard buat kirim ke laptopnya. Ngomong-ngomong laptop yang gue pakai adalah HP Pavilion Gaming 15. Ini laptop dulu pas baru keluar tuh harganya di bawah 10 juta, lebih tepatnya 9,5 jutaan gitu. Wah, ini gue senang banget sih waktu itu gue beli laptop ini. Akhirnya gue punya laptop gaming, tapi harganya tetap cukup murah gitu pada waktu itu ya. Gue nggak tahu sih ini udah masih dijual apa enggak. Ya cukup lah buat nunjang kerjaan gue dan juga game tipis-tipis gitu. Dan di bawahnya ada cooler dari ENYK nih. Terakhir kali gue review ya, ini cooler keren banget ya dari ENYK, namanya Nemesis X5 Kingfisher. Gue hafal saking gue sukanya sama barang ini. Ini ada RGB-nya, fan-nya banyak, ada 6. Terus yang terpenting adalah warnanya selaras sama setup gue, hitam dan abu-abu. Dan lebih penting lagi sebenarnya, harganya murah cuy, cuma 300 ribuan doang. Jadi kalau kalian tertarik, link ada di bawah. Dan ya, yang terakhir, hal yang paling krusial dalam sebuah setup adalah kabel manajemen. Nih, gue bakal tunjukin nih kabel manajemen gue. Jadi gue kan cuma pakai laptop, jadi kabelnya kan seharusnya nggak terlalu heboh-heboh banget. Nah, lu bisa lihat nih, kabel dari sini menjalar ke belakang laptop ini. Nah, terus gue strapin tuh pakai velcro. Itu velcro tuh wajib banget ya kalau misalnya pengen bikin setup lu makin rapi. Nah, ini dia nih, stop kontak, semua kabel tuh ada semua di sini. Nih ngebelakangin si laptopnya, ini stop kontak ke sini, ntar ke sana lagi. Itu parah banget, tapi ya menurut gua gak masalah kabel lu kelihatan asalkan lu bisa ngerapihin ya gitu. Jadi kayak terlihat lebih tertata lah. Gak apa-apa kelihatan, yang penting tertata. Capek banget ya. Ternyata capek loh ngomong depan kamera. Dan ya itu sih yang bisa gua sharing mengenai setup gua. Gua harap sih kalian dapat inspirasi atau motivasi, kayak mungkin ada rasa-rasa ingin, wah aku ingin membuat setup gaming tapi dengan harga yang cukup murah, budget gitu. Gak masalah, ini semua gua dapetin gak langsung brek dapet gitu semuanya. Ada prosesnya juga satu persatu, dari keyboard, mouse, monitor, laptop, mejanya pun juga sama, semuanya ada prosesnya, nggak masalah asalkan dari kalian aja niatnya gitu. Gue pengen punya setup yang cakep, nah tuh kalian bisa usahakan lah. Ini sebenarnya belum final, gue ada rencana mau ngerubah bagian-bagian dalam setup ini, kayak monitor, mungkin ntar gue bakal nambah lemari atau gue ganti mejanya mungkin. Ya kalian doakan aja lah gue bisa ganti itu secara cepat. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, gue mau ngajak kalian buat subscribe ke channel Cherry ID, aktifin tombol notifikasinya agar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Cherry ID. Follow juga semua sosial media gue buat yang mau kenal sama gue, semua linknya ada di deskripsi. Dan link pembelian semua barang ini kalau misalnya gue nemu ada juga, ntar gue taruhin. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat. Gue Al cabut dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Duh, capek banget bikin video facecam. Gue harus bikin part 2-nya lah.